Kenapa sih banyak anak muda yang milih WHV? Kenapa nggak happy dengan kerja di Indonesia? Sekolah sih ribet. Udah preparation aja kan dapat cuan nih time language center. bla bla pung bla bla pung bla bla pung, semua dikasih tahu. Halo timers, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini kedatangan bintang tamu spesial. Ini dia, namanya Muhammad Iqbal ya. Pada episode kali ini kita akan cerita banyak tentang Iqbal dan dreamnya untuk go to Australia dengan work and holiday visa. Nah, kenapa sih banyak anak muda yang milih WHV dan Time Language Center juga banyak sekali memprovide WHV? Karena itu memang pilihan anak muda zaman sekarang. Bayangin aja ya Iqbal ya, sedikit ya anak-anak muda yang cum laude ya. Di teknik ataupun ekonomi ataupun di bidang lainnya itu milih WHV. Kenapa kayak milih scholarship? Yang pertama, scholarship ribet, ya kan? Mesti pakai essay, mesti punya achievementnya mesti luar biasa, dan IELTS-nya juga ribet 7 apa 7,5 atau 6,5 gitu ya. Tapi anak muda, wah benih lah, saya cuan dulu nih. Nah kali ini kita akan kupas tuntas, kita akan tanya Iqbal. Sebelumnya kita kenal dulu dengan Iqbal nih. Iqbal, tolong kenalin dirimu dengan orang-orang yang di luar sana yang pengen tahu banyak tentang WHV nih. Halo, nama saya Iqbal, saya dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Oke, Iqbal ini alumni dari Undip ya. Oke, Universitas Diponegoro Semarang ya, Semarang. Nah Iqbal, kenapa nih? Ini sorry ya, gue bukannya ngomong usia lu yang hampir 30 itu ya. Why? Kenapa nggak happy dengan kerja di Indonesia atau gaji nggak cukup barangkali? Untuk ukuran umur 30 tahun jujur aja sih, apalagi dengan kebutuhan untuk orang-orang yang sudah 30 ke atas ya mungkin sudah berbeda ya dibanding ketika 5 tahun lalu kita lulus gitu kan, pasti kita pengen cari kerja, pengalaman, everything. So, dan kebetulan saya pribadi sebagai SCP engineer ya selama 5 tahun ya, I think I have a lot of experience for that, but I want to find something different to earn cari kehidupan yang lebih baik sih untuk hidup saya gitu kan ya. Mungkin di Indonesia bagi saya agak sedikit kesulitan dan butuh memakan waktu yang lebih lama untuk mencari kehidupan yang lebih baik itu gitu. Apalagi maaf juga aja sih, apalagi kalau mau cari yang gede cepatnya kan ya kita kan nggak mau kan dengan cara-cara yang tidak patut gitu. Jadi mungkin dengan WHV ini bagi saya adalah salah satu media yang pantas untuk saya jalani dengan kondisi yang cukup mendukung bagi diri saya, di mana saya dapat support juga dari apapun untuk melaksanakannya gitu. Jadi alasan WHV pertama adalah is cuan? Yes, cuan. Jujur cuan. Ya cari ya kita nggak usah munafik aja sih gitu. Berarti ya untuk kurang umur kita ya kita butuh kehidupan lebih baik ya, maaf ya, mungkin keuangan kita butuh lebih untuk menghidupi diri kita. Untuk kebetulan saya juga belum nikah ya, saya kan untuk menambah juga untuk segala macam segalanya gitu. Oke. Nah, kenapa baru tahu WHV nih? Kan udah orang kan WHV ini udah ada sejak 2009. Jadi 2009 bayangin aja 2009 usia berapa tuh? 2009 itu berapa? 20 sebelum 25 lah. Oke. Nah, 2009 sudah ada kesempatan ini. Nah, kenapa bisa nyangkut ke Time Language Center dan ketemu dengan Time Language Center dan sampai akhirnya visanya granted untuk WHV. Nah, how? Can you tell the story please? Ini 3 SKS loh. Oke, mungkin untuk WHV sendiri sebenarnya itu saya sudah mengetahui sejak 2017. Karena ada ya sebenarnya sih ini lucu sih. Entah kenapa ibu saya yang mengetahui pertama kali ini untuk hal ini ya. Mungkin ibu saya punya temen, anaknya ternyata udah ke Australia dulu untuk 2017. Sekarang dari Brisbane sudah PR. Dia infokan ada kesempatan ke Australia dengan biaya sekian, dengan syarat-syarat yang ternyata kalau saya dengar secara sekilas waktu itu ya nggak berat amat. Kok kita kan selama ini untuk orang yang di Indonesia kita mikir kalau kita keluar negeri itu kan ribet ya, kemanapun lah, mau misalkan apa persyaratan pendanaan lah, persyaratan umur segala macem, apalagi apalagi itu pun visanya juga terbatas, ada cuma 2 minggu, ada cuma beberapa, apalagi yang student. Saya kan kalau dibilang student nggak pinter-pinter amat ya, ini agak susah untuk mendapatkan scholarship dan segala macamnya gitu ya. Ternyata itu ada teman saya yang ternyata pendidikannya biasa-biasa aja di sekolah, ternyata dia dapat kesempatan di sana dan berhasil. Tapi itu 2017 dan apalagi momen yang bersamaan itu saya baru lulus ya, namanya juga anak yang baru lulus kan bergairah mencari pengalaman segala macam ya. Udah
apapun lah, penting kita jalani aja. Jadi secara sadar tak sadar saya abaikan. Jadi selama 5 tahun, Maret 2012 saya pulang. 2022 saya pulang. Okay. Setelah 5 tahun saya melalang buana sebagai engineer. Kebetulan dapat project di Padang, kebetulan di rumah juga, dan orang tua buka kembali kesempatan obrolan itu. Kamu mau nggak? Ya sekarang waktu itu saya mikir semua sudah mendukung. Saya bisa mengurusnya di tempat yang dekat, paspor dekat, apalagi IELTS. Ternyata gak jauh-jauh amat lah, ternyata di Medan ada, kalau ternyata di Padang pun ada katanya gitu. Terus saya cek terus yang lain-lainnya gitu kan. Kebetulan keuangan juga dari saya juga cukup, dan ada support juga dari orang tua gitu ya. Ya udah saya jalani. Jadi proses saya semua dari awal kayak apa, mengikuti proses ya yang berdasarkan untuk mendapatkan visa kan kita harus butuh yang namanya SDO WHV ya. SDO WHV kan banyak persyaratan itu, jadi saya penuhi semuanya satu-satu, dan itu memang waktu saya mulai startnya itu ketika bulan puasa, ketika bulan April 2022 saya memulai itu semua. Dari ngurus paspor lah selesai, terus IELTS. Nah, kalau ngomong-ngomong soal IELTS, saya awalnya ke WNP. Awalnya ke WNP untuk menanyakan tes IELTS. Ternyata mereka ngasih info, ternyata ada lembaga di Padang. Sejujurnya saya juga kaget, di Padang ternyata ada lembaga yang bisa mengusahakan fasilitas untuk IELTS itu sendiri. Ternyata ya namanya Time. Di hari yang bersamaan saya ke sana, ke kantor ini ya lebih tepatnya gitu kan. Ternyata saya berceritalah semuanya. Saya sampaikan saya mau ke Australia, Bu. Ternyata ada persyaratan IELTS gimana, bla bla bla, pung, bla bla pung, bla bla pung. Semua dikasih tahu. Pung. Tahan dulu ya. Jadi setelah ke Time Language Center, akhirnya lu tahu semuanya. Seperti apa itu WHV sampai sekarang. Ya, and then terus di Time ikut pelatihan apa aja atau ikut simulasi aja? Bagi untuk saya alhamdulillah sih simulasi aja ya, karena bukan sombong ya, karena ya alhamdulillah sih tidak dari The Time menjudge saya untuk tidak perlu untuk melakukan kursus karena dalam simulasi awal ya, kan biasanya simulasi awal ya di Times itu ya, ternyata bisa langsung cukup untuk melaksanakan simulasi beberapa kali simulasi IELTS ya. Setelah saya ujian pertama ya udah saya ikuti beberapa simulasi 3 kali, dan ternyata selama 3 kali alhamdulillah dijudge sama teman-teman Time untuk ya masih memenuhi semua. Ya udah, mungkin yang kesempatan berikutnya waktu itu ya saya langsung tes. Iya, jadi di Time itu kalau teman-teman semua udah simulasi dan hasilnya itu udah cukup untuk WHV atau scholarship, kita nggak akan sarankan untuk preparation. Jadi kalau orang bisnis kan udah preparation aja kan dapat cuan nih Time Language Center, tapi Time nggak. Jadi kalau Anda udah cukup untuk WHV syaratnya, nggak perlu simulasi, nggak perlu preparation, kita cukup simulasi saja untuk mengetahui seberapa stabil nilainya dengan berbagai macam model soal IELTS. Jadi simulasi itu juga tujuan untuk bagaimana Anda mengetahui beberapa model soal IELTS, dan akhirnya seperti Iqbal nggak perlu preparation, 3 kali simulasi ya, 3 kali simulasi dan langsung kita kasih feedback begini begitu ya. Nah akhirnya dia langsung bisa ujian dan dapat 6 overallnya 6 dan nggak ada bands yang di bawah 6. Way to go Mike ya. Pertanyaan berikutnya ya. Ini kan usia udah 30 nih. Ya. Teman-teman yang berumur sebelum di bawah 30, kalau masih ada kesempatan, dan paling penting nih ya, strong will to explore anything, explore foreign country, especially Australia. Ya udah, kenapa tidak kamu ambil kesempatan itu. Saya memang intinya terlambat selama 5 tahun saya menunggu, ternyata baru sekarang dikasih tahu you have late but still have changed. Thank God, gitu aja. Lucky you karena orang tahu itu udah 31. Betapa menyakitkan itu. Dan kemarin Australia juga ngasih harapan segar, itu namanya agriculture visa. Tidak ada limit usia, but unfortunately Indonesia not in the list. Jadi sayang sekali, mohon maaf buat Anda yang udah over 30 nggak bisa ikut visa WHV, dan juga belum ada cara untuk bisa ke Australia dengan kerja agriculture sektor itu. Tapi kita tunggu, mudah-mudahan di tahun 2023 ini Australia akan buka kembali agreement dengan Indonesia untuk agriculture visa, sehingga there is no limit age, dan IELTS cuma 4. minimal usia itu 21 dan nggak ada persyaratan degree.
Oh ya. Yes, nah karena di WFE Anda kan diminta untuk degree-nya D3 minimal.